umur 60 tahun, umur 60 tahun. Ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan kan kasih pensiun orang sekitar umur 60 tahun kan. Waktu kita masih aktif itu kita sampai staf bisa laksanakan, lanjutkan hormat. Aktif. So umur 80 tahun, umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Di umur 80 tahun bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting lagi. Sudah tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih sempat kunyah. Kita tidak kunyah, kita semacam molsap. Mol-mol begini dia perasa sudah habis. Jadi bikinlah ini kehidupan ini dengan adil. Dengan apa? Ibu umur berapa sekarang? Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami mohon kepadamu, kuatkanlah dan teguhkanlah iman kami, supaya waktu di mana kami belajar firman Tuhan saat ini, biarlah menjadi waktu paling baik bagi kami. Tuhan berkati sekalian kami yang menyiapkan diri kami dan waktu kami untuk pemberitaan ini. Juga hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menjadi saluran berkat firman, Tuhan berkati, biar kami pulang dengan sukacita oleh karena kebenaran firman-Mu. Jauhkanlah penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, di dalam nama Yesus firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang diberikan kepada saya adalah berbuah dan berdampak di tengah tantangan zaman. Saya mau ajak kita merenungkan bagian ini. Mari kita buka surat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai ayat yang ke-20. Sejemput jemaat Tuhan berdiri. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju silakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Silakan duduk semuanya. Ibu saudara-saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Paulus meninggalkan jemaat di Efesus, padahal Paulus sungguh tahu bahwa jemaat itu jemaat yang kecil saja, tidak punya pengaruh sosial yang sangat kuat, apalagi pengaruh politik. Ini sangat kecil. Paulus meninggalkan jemaat padahal Paulus tahu bahwa dunia adalah medan pertempuran. Sama-sama 1, 2, 3. Dunia medan pertempuran. Karena dunia medan pertempuran, maka semua orang akan berhadapan dengan pertempuran itu. Baik orang kaya, baik orang kota, baik orang
baik orang pintar, baik orang beriman maupun orang. Oke. Paulus mendefinisikan musuh ada dua. Ada berapa? Satu musuh yang kelihatan, dan yang kedua musuh yang, kalau musuhnya kelihatan mungkin agak gampang, Kalau musuhnya kelihatan, dia datang dari sana, kalau kita pegang pistol tinggal, pegang batu tinggal, pegang parang tinggal, kalau tidak pegang apa-apa tinggal. Oh, tahu juga begitu lah. Kita sama kalau begitu. Itu kalau musuhnya tidak kelihatan. Lalu bagaimana kalau musuhnya kelihatan? Lalu bagaimana kalau musuhnya tidak kelihatan? Bagaimana kalau musuh tidak kelihatan? Corona itu kelihatan atau tidak kelihatan? Tidak. Kalau Suanggi termasuk kelihatan atau tidak kelihatan? Suanggi itu apa ya? Ya, jangan magic juga, yang apa? Yang ringan, pakai bahasa di Jawa sini. Kalau di Timur bilang Suanggi, di Manado bilang pok-pok, di sini bilang apa? Apa? Santet. Santet kelihatan atau tidak kelihatan? Kelihatan atau tidak kelihatan? Kadang-kadang kelihatan. Oke, saudara, Paulus kasih tahu jemaat sekarang. Paulus ini kan kasih tinggal jemaat. Dia pergi ke mana? Masuk penjara. Bagaimana? Dia masuk penjara karena melakukan tindakan kejahatan? Tidak. Dia pencuri? Tidak. Merampok? Tidak. Lalu kenapa dia masuk penjara? Karena coba-coba percaya kepada Tuhan Yesus. Keputusan percaya kepada Tuhan Yesus dan mau coba mengabarkan Injil tentang Tuhan Yesus, itulah dia masuk penjara. Sebuah kenyataan yang sangat bertolak belakang dengan kerinduan banyak orang Kristen masa kini. Banyak orang Kristen pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu aman-aman, tidak ada masalah, jalan bebas hambatan. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus itu sakit sedikit tinggal bilang dalam nama Yesus. Banyak orang pikir kalau percaya Tuhan Yesus, pagi-pagi yang pinjaman online itu datang, Tuhan Yesus kasih keliru dia. Di Jogja juga kenal yang pinjol itu. Oh, ada juga. Oh, partisipan juga. Oke, baik. Saudara-saudara, ternyata Paulus waktu mau coba percaya Tuhan Yesus justru masuk penjara. Saya mau tanya saudara, tolong jawab jujur. Saudara percaya Tuhan Yesus? Amin. Mantap. Sudah siap masuk penjara? Ini ada masalah di sini. Ulang, percaya Tuhan Yesus? Amin. Mantap. Sudah siap masuk penjara? Mulai ragu-ragu. Baik, saudara-saudara, Paulus bilang begini, apalagi kita lawan ini, iblis ini kerjanya tipu. Saya mau tanya, kita tolong jawab. Tipu itu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Tapi kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit boleh? Ini mulai kacau ini. Ulang. Tipu boleh atau tidak? Tipu boleh atau tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu sedikit saja boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk kebaikan. Tipu itu tipu. Satu tipu melahirkan tipu baru. Kalau kita bilang, Bapak kenapa tidak ke gereja? Perasaan pendeta tanya terus, dia bilang, saya sakit pendeta, saya sakit. Ini tipu ini. Ketemu istrinya, kita bilang, Bu, bilang Papa ada sakit. Ibu kan anda tahu, ibu bilang tidak ada, baik-baik itu. Terus kita ketemu, kita bilang, Bapak, Ibu bilang Bapak tidak sakit. Terus Bapak bilang, sebenarnya saya sakit tapi belum kasih tahu Ibu. Satu melahirkan tipu baru. Kita bilang, Bapak dari segala penipu ialah iblis. Jadi pada waktu kita tipu, kita punya Bapak nama iblis. Mau Bapak nama begitu? Oke, baik. Saudara-saudara, Paulus waktu di penjara, dia lihat ini serdadu-serdadu pakai pakaian lengkap-lengkap itu dari ujung kaki sampai ujung kepala. Berdasarkan penampilan itu, sekarang dia mau menasehati jemaat dengan gambaran seperti seorang prajurit berkaitan dengan tantangan mereka berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat berat waktu itu. Paulus mulai bilang begini, pakailah ikat pinggang yang namanya kebenaran. Ikat pinggang namanya apa? Kebenaran. Nah, tahu ikat pinggang? Ada pakai ikat pinggang. Ikat pinggang itu dia punya fungsi untuk apa itu ikat pinggang itu?
Kasih kuat celana tuh gitu untuk supaya celana kuat-kuat. Kalau ibu-ibu rasa agak besar sedikit kan ikat supaya agak kelihatan kan. Oke. Itu tentara-tentara Romawi kalau mereka sudah pakai itu ikat pinggang. Ikat pinggang itu tempat di mana mereka menyarungkan pedang mereka supaya apa? Supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Sama-sama 1, 2, 3. Supaya mereka dapat bergerak dengan bebas. Saudara bayangkan kalau musuh datang dari sana, dia mau berkelahi atau tarik celana, mau berkelahi atau tarik celana, lama-lama dia mati gara-gara tarik-tarik celana. Dan itu mesti ikat baik-baik. Ya, sebelum kita lebih jauh, saya mau tanya dulu. Ada 2 kata dalam bahasa Indonesia, benar dan betul. Benar dan betul sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Beda atau sama? Sama atau beda? Sama. Benar bisa berarti betul, betul bisa berarti benar. Tapi 2 kata yang sama ini kalau sama-sama diberi awalan ke dan akhiran an, benar akan jadi kebenaran. Betul akan jadi masih sama artinya? Beda. Kebenaran artinya sendiri, kebetulan artinya sendiri. Amin. Sekarang saya mau tanya, kalau hari ini kita ikut ibadah di sini kebenaran atau kebetulan? Oh, kebenaran ya. Saya kira kebetulan, tidak, ini kebenaran. Mantap, tepuk tangan dulu buat ini, mantap. Kalau Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita masih hidup hingga hari ini, kebenaran atau kebetulan? Kalau Tuhan menyiapkan surga bagi kita, kebenaran atau kebetulan? Mantap, saya geser sedikit. Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita kulit hitam, kebenaran atau kebetulan? Saya lihat saudara mulai kacau ini, saudara mulai. Kalau orang kulit hitam termasuk kebenaran atau kebetulan? Saudara, saya bilang pada saudara, memang hari-hari ini tantangan zaman itu adalah berhala baru. Warna kulit saja bisa menjadi berhala baru. Saudara-saudara, seolah-olah seorang perempuan, bukan apa, seolah-olah orang kalau saudara ikut iklan-iklan kecantikan kulit. Semua iklan kecantikan kulit mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Akhirnya setiap kali yang kulit putih itu berdiri di depan begini, yang kulit hitam macam gelisah bagaimana? Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam jangan harapkan, mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara mau pakai pemutih minta maaf di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi dan saudara akan lebih gelisah. Yo, di Jogja juga ada yang begitu. Kalau kita rambut keriting, kebenaran atau kebetulan? Kalau rambut keriting termasuk kebenaran atau kebetulan? Kebetulan. Kebenaran. Sama-sama katakan Tuhan tidak pernah salah. 1, 2, 3. Kasih tahu teman di sebelah. 1, 2, 3. Tuhan tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Amin kok? Amin. Saudara ikuti semua iklan kecantikan rambut dan saya bilang rambut sebenarnya. Seluruh iklan kecantikan rambut mengarahkan kita untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhotbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta. Iya, rambut lurus itu kalau dibelai tidak terlalu enak lah, tidak terlalu enak. Mungkin karena lurus jadi licin toh. Sayang, tidak kena. Sayang, yang keriting itu kalau dibelai menarik. Sasa sayang. Itu tantangan kita, menerima diri kita apa adanya. Tantangan kita ada di situ, amin ya begitu. Saudara-saudara, di zaman ini jangankan itu, berat badan saja kadang-kadang jadi berhala baru. Berat badan ini seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170 dan berat badan 45 kg, proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam, dorang hanya telan ludah malam. Asam lambung naik, sakit terus dia pegang di sini baru bilang dalam nama Yesus, tidak akan sembuh, itu tidak akan sembuh. Ya.
Coba lihat kalau ada ibu 2 orang gemuk duduk di depan, terus ada gemuk 1 lewat begitu. Dengar orang 2 punya percakapan. Orang 2 akan bilang begini, saya dan dia siapa lebih kurus. Oke, tambah 1. Kalau kita punya istri cerewet sekali, kebenaran atau kebetulan? Kalau kita punya istri cerewet sekali, kalau ibu tidak terlalu cerewet tuh, oh iya. Ini bagian cerewet-cerewet saja, itu termasuk kebenaran atau kebetulan? Oke, baik. Saya mau sampaikan kepada kita, jemaat. Di sini tidak ada jemaat. Jemaat. Banyak orang Kristen merasa tinggal dalam kebenaran, padahal belum tentu. Dia merasa dia benar, padahal belum tentu. Kenapa? Kebenaran dalam Alkitab itu punya 3 dimensi. Berapa dimensi? 1, kebenaran dalam Alkitab itu berdimensi legal. Sama-sama, legal. Legalitas, ikut aturan. Semua bentuk pelanggaran terhadap aturan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak mau. Legalitas yang dibangun di atas pulihnya hubungan manusia berdosa ini dengan Tuhan. Ini seperti kita naik motor. Tahu motor? Tahu. Pernah naik motor? Pernah. Siapa punya motor? Saya. Milik sendiri? Ya. Sudah lunas? Ya, apa maksudnya? Kalau naik motor, SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, pakai helm, kaca spion ada, operasi lalu lintas di situ. Berani masuk atau tidak? Berani. Tapi coba SIM tidak ada, STNK tidak ada, lampu-lampu tidak ada, kaca spion tidak ada, tidak pakai helm, ada operasi di situ, berani pergi? Tidak. Kenapa tidak berani? Tapi kan kita punya om polisi toh. Tidak berani masuk. Tapi coba kalau SIM ada, STNK ada, lampu-lampu ada, kaca spion ada, operasi lalu lintas di situ, kita pergi. Sampai di situ polisi tidak tahan, kita putar kembali. Polisi bilang, "Hei, kenapa kau putar kembali?" "Pak, tolong tilang saya." Memang adalah baik. Kenapa hal ini penting bagi jemaat di Efesus? Saudara-saudara, tadi jemaat itu kecil, tidak punya kekuatan sosial dan politik. Yang mereka bikin betul saja orang cari dorong pun kesalahan. Apalagi bikin kesalahan, apalagi penindasan terhadap kekristenan masif dan sistematif, terstruktur dan menyeluruh. Yang ikut aturan saja orang bisa cari kita bersalah, apalagi kalau tidak ikut aturan. Kebenaran punya dimensi apa tadi? Legal. Di Yogyakarta ini ada yang suka langgar-langgar aturan. Kalau yang di dalam gereja yang GPIB ini ada yang biasa langgar-langgar aturan. Dia presbiter atau jemaat? Ini tanya susah lain. Oke. Pertama, kebenaran punya dimensi apa? Kedua, kebenaran punya dimensi moral. Apa? Moralitas. Moralitas itu kesatuan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kebenaran itu punya moral. Kenapa hal itu serius? Saudara-saudara, ingat bahwa tidak semua yang kelihatan baik dibangun di atas motivasi yang benar. Makanya dalam bahasa lain Paulus katakan, apapun juga yang kamu perbuat, tolong perbuat dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk moral. Kesatuan itu ada integritas di situ, kesatuan pikiran, perkataan, perbuatan. Saudara-saudara, ada satu waktu kami diskusi tentang homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, "Pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana?" Saya bilang, "Engkau maksud apa? Tanya-tanya begitu supaya kenapa? Khotbah yang baik itu bagaimana? Apa? Tulis atau tidak tulis? Berapi-api atau berair-air?" Saya bilang khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa, buat itu. Jangan omong lain, buat. Di Yogyakarta ada. Ada ikut ibadah juga? Ada kok tidak? Oh tidak ada don di luar, oh berarti yang di luar. Jangan omong lain buat lain. Ada orang lebih parah lagi, pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak sinkron antara yang diucapkan, yang dipikirkan, dan yang dilakukan. Saudara-saudara, saya kira betul ya, tidak semua yang kelihatan baik itu baik. Saya datang, saya bilang, "Shalom." Saudara bilang, "Shalom." Pas kita lewat bersepar, yang kelihatan baik. Berdoa itu tutup mata, betul? Apakah semua yang tutup mata pasti berdoa? Belum tentu. Pendeta Yandi ini berkhotbah
Saya meragukan orang punya anggukan kepala. Karena anggukan kepala itu ada dua. Satu, kalau temponya tetap sambil tutup mata, itu tanda masuk. Kalau dia begini, itu masuk dalam itu. Tapi kalau temponya berubah-ubah, turunnya agak lambat, naiknya cepat-cepat. Jadi kalau dia begini, itu tidak masuk, itu tidak masuk. Jadi yang kelihatan baik itu belum tentu dibangun di atas motivasi yang kita menyanyi makin dekat Tuhan kepadamu, walaupun saliblah mengangkat. Kadang-kadang kalau kita menyanyi begini, ada yang dia menyanyi tapi dia punya cara menyanyi begini. Bukan karena rohani, karena tidak tahu. Yang saudara yang kelihatan baik. Saya berkhotbah, saudara-saudara, saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa atau lihat dekat tetap cantik. Dorang pakai pakaian bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita pergi di bank ini macam kita tidak mau pulang-pulang, macam mau lihat-lihat terus begini. Kita baru naik tangga terakhir, dengan santun sekali dorang bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya dorang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang bangun pagi lihat suami pas bangun, terus dia bilang begini, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi yang kelihatan baik mesti diletakkan pada motivasi yang benar. Amin. Satu waktu saya kan ketua Panwaslu, begini-begini saya sempat ketua Panwaslu. Saya juara itu. Satu saat 6 kandidat bupati berkumpul, masyarakat semua berkumpul. Saya tanya dorang, masyarakat, kalau membagi-bagi sembako itu baik atau tidak? Dorang bilang baik. Mantap toh? Terus saya tanya, kalau besok pemilihan bupati ini hari bagi-bagi baik kok tidak? Separuh bilang baik, separuh bilang tidak baik. Kenapa beda pendapat? Soal apa? Motivasi. Kan itu kebenaran bermoral. Sudah dua tadi, satu kebenaran berdimensi, kedua kebenaran berdimensi, yang ketiga kebenaran itu punya dimensi sosial. Punya dimensi apa? Punya dimensi sosial, kepekaan untuk turut mengambil bagian dalam penderitaan orang lain. Solidaritas. Kenapa saya harus solidar dengan seseorang? Karena Tuhan sudah lebih dahulu solidar dengan saya. Amin. Saudara-saudara, saya mau tanya kita dulu. Di saudara-saudara ini pernah belanja di swalayan? Pernahkah? Di mall pernah? Pernah tawar di swalayan? Pernah tawar di mall? Kan tawar saja tidak berdosa, kan hanya tawar. Pemilik swalayan, pemilik mall, orang kaya atau orang miskin? Kaya. Saudara lihat beli di orang kaya itu kita tidak berani tawar. 99.900, ambil 100.000 kasih. Dia kasih kembali permen satu, kau dapat saja, jangan ukur itu. Di orang kaya tidak pernah tawar. Tapi kalau pagi-pagi ada oma-oma bawa sayur begitu, ini orang susah, mungkin pulang jual sayur sudah mati dia mungkin tuh. Saya mau tanya, itu tawar atau tidak? Oh, tahu ya. Ini penawar-penawar semua ini. Di orang kaya tidak tawar, di nenek-nenek yang jual sayur, dia punya penawaran mengerikan. Oma, sayur berapa? Oma senang ini 3.000. Dia sengaja kaget. 3.000? Bisa 9.000? Kadang-kadang tanpa satu kalimat di belakang, Oma bisa 9.000, Oma tanam sendiri juga. Itu kalau saya yang jual, saya bilang, ibu bawa gratis saja, bawa gratis, tidak usah tawar-tawar. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, padahal turun dari mobil Innova. Di tangan kanan ada iPhone terbaru, di tangan kiri ada Samsung terbaru, masih ada Nokia dalam tas, rantai salib berat 2 kilogram. Tawar sayur 3.000 jadi 9.000, itu durhaka itu namanya. Ibu-ibu, mulai besok tawar sayur itu kebalik dari itu, boleh? Tanya itu nenek, sayur berapa?
3.000. Maaf Bu, boleh 1 3.000? Kalau sampai berani ada yang tawar sayur 3.000 jadi 1 3.000, hanya 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, itu orang itu punya solidaritas sosial yang sangat kuat, pantas ditiru, pantas dipuji. Tapi yang kedua mungkin gila dia. Atau mungkin yang ketiga makan puji dia itu. Kita tinggal tentukan saja kita ada di bagian mana ya. Oke. Makanya Paulus nasihat jemaat, pakai ikat pinggang namanya kebenaran yang di dalamnya ada aturan. Yang kedua bermoral supaya kalau kamu ibadah dengan benar, motivasinya benar, kamu melakukan sesuatu yang motivasi yang benar. Tapi ingat, kamu semua orang-orang yang senasib sepenanggungan, mestinya yang lain ada hati untuk saling membantu satu dengan yang lain. Amin. Tantangan kita hari ini apa? Semua orang kan pegang handphone, betul? Anak-anak juga pegang. Kualitas komunikasi orang tua dan anak jalan mantap. Mantap pas minta uang? Oh tidak mantap. Kadang-kadang saudara tahu, handphone berhasil mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang. Besok hari Minggu selesai gereja mampir di situ makan. Papa, mama, ada 2 orang duduk di sekitar satu meja makan, tapi masing-masing asik sendiri. Di Yogyakarta ada begitu? Di GPIB? Jujur, siapa punya keluarga angkat tangan. Habis ini kita berdoa tuh. Ya, oke. Itu baru pertama, ikat pinggang nama kebenaran. Kedua, pakailah baju sirah yang namanya keadilan. Baju sirah namanya apa? Keadilan. Paulus ingin mengatakan kebenaran dan keadilan tidak boleh berdiri sendiri-sendiri. Di mana kebenaran ada, keadilan mesti ada di situ. Kebenaran dan keadilan itu seperti 2 sisi pada satu mata uang, tidak boleh dipisahkan. Kenapa keadilan itu penting? Kenapa keadilan itu penting? Saya punya papa, saya sebut papa kandung. Saya punya istri, punya papa, saya sebut bapak mantu toh mertua. Kalau saya angkat 100.000, saya kasih saya punya bapak kandung, adil. Kalau saya angkat 100.000, kasih saya punya mertua. Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Keadilan dibutuhkan supaya tuduhan menjadi palsu. Maksudnya begini. Waktu saya ambil 100.000 kasih saya punya papa, istri lihat, istri marah. Kau ambil uang kasih kau punya papa. Tanpa saya jawab dia punya papa yang bilang, jangan marah kau punya suami. Dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Jemaat-jemaat di Efesus itu kecil. Mereka beribadah. Orang-orang hina-hina orang. Itu ibadah apa itu? Roh setan atau roh kuda itu? Tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Lakukanlah segala sesuatu dengan adil. Apa maksudnya? Ibadah sudah, tapi jangan lupa kamu kerja. Adil itu. Ada yang ingat ibadah saya lupa kerja, tidak adil. Ada yang menuntut hak, tapi lupa menjalankan. Adil atau tidak? Keadilan bukan sekedar berbagi roti yang sama rata, tidak. Keadilan juga bisa berarti kalau dia rajin, dia lebih kaya dari yang pemalas, adil. Rajin terus dapat berkat lebih banyak, adil. Gitu. Keadilan juga bisa berarti begini. Kalau sudah berdoa minta di Tuhan berkat-berkat jasmani, jangan lupa juga minta berkat rohani. Tidak adil kalau kita hanya minta berkat jasmani. Saya mau tanya kita dulu, jemaat. Pernah kau tidak saudara alami ada tetangga atau siapa begitu bicara-bicara saudara punya nama? Pernah? Yang dia bicara itu tidak benar? Pernah? Lantas saudara klarifikasi di Facebook? Tidak usah. Lakukanlah sesuatu dengan adil, tuduhan menjadi palsu. Saudara-saudara, kadang-kadang kita tidak adil. Tadi terlalu banyak di Tuhan kita minta berkat jasmani, yang rohani kita lupa minta. Padahal yang akan menyertai kita pada perjalanan selanjutnya adalah yang rohani. Tadi yang pimpin pujian kasih tahu, itu kutipan firman yang menarik sekali.
Latihan jasmani itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji, baik untuk hidup hari ini maupun untuk hidup di zaman yang beredar di grup-grup WA tuh bilang begini, nanti kalau sudah umur 50 tahun, cantik atau tidak cantik itu sudah tidak penting, sudah tidak bisa lagi disembunyikan di balik lipstik dan bedak. Jadi, waktu baru umur 20-30 tahun itu kita rasa ini pipi ini kinclong sekali. Sudah 50 meleleh ini pipi, meleleh. Mau jaga bagaimana? Saya punya teman waktu kami masih SMA, dia tato di sini. Guns N' Roses punya lambang yang ada orang pangku kaki sambil melukis itu. Woi, gagah. Kulitnya bagus, tinta bagus lagi, kontrasnya dapat. Mantap. Itu umur 17 tahun. Waktu dia umur 43 tahun dia sakit, kita pergi lihat dia ini, saya juga sedih. Karena itu paku bukan itu tato bukan seperti orang pangku kaki lagi, sudah seperti orang menyembah begini. Menurun. Yang gambar bunga mawar itu bisa berubah jadi bunga pepaya mungkin itu. Biar kita mau baku jaga bagaimana? Iya. Jangan pikir yang jasmani saja. Jemaat. Kalau ada yang datang tanya bilang, "Ibu, seumur berapa?" Terus ibu bilang 50. Dia sengaja kaget. 50 macam baru 35. Jangan percaya. Jangan percaya. Masa umur 50 sama dengan 35? Nah, yang 15 di mana? Kalau ibu jalan dengan ibu punya anak perempuan, terus ada yang tanya, "Itu siapa sayang? Yang itu siapa sayang? Itu siapa?" "Itu saya punya anak perempuan yang pertama." Dia sengaja kaget. Anak perempuan macam kakak adik saja. Jangan percaya, jangan. Masa mama sama anak itu seperti kakak adik saja? Mama dengan anak kalau seperti kakak adik hanya 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya anak perempuan itu muka terlalu tua. Akhirnya dengan dia punya mama tuh bedanya tipis sekali. Atau kemungkinan yang kedua, dia punya mama itu menikah terlalu muda. Mungkin 6 tahun sudah nikah itu. Akhirnya mau jaga bagaimana juga ndak bisa. Yang jasmani akan selesai toh. Amin. Di umur 60 tahun, ada jabatan atau tidak ada jabatan sama saja. So pensiun. Rata-rata ASN, TNI, Polri, perusahaan-perusahaan kan kasih pensiun orang sekitar umur 60 tahun kan. Waktu kita masih aktif itu kita sampai staf bisa laksanakan, lanjutkan hormat. Aktif. Sudah pensiun ini kita mau terima apalah begitu. Anak kecil yang baru honor 3 bulan ini lihat kita dari jauh, "Pak Tua, Pak Tua ada aman?" Umur 70 tahun, rumah besar atau rumah kecil sama saja. Apalagi rumah tingkat. Kok pakai tongkat mau naik di lantai 2 bagaimana? Susah sekali, repot, susah. Umur 80 tahun, bahkan kaya atau miskin pun tidak penting lagi. Di umur 80 tahun bahkan kaya atau miskin pun sudah tidak penting lagi. Sudah tidak mungkin lagi beli daging babi 2 kilo makan sendiri, tidak mungkin. Kolesterol, asam urat, diabetes, darah tinggi, jantung, gigi tidak ada. Orang lain masih sempat kunyah, kita tidak kunyah, kita semacam molsap. Mol-mol begini dia perasa sudah habis. Jadi bikinlah ini kehidupan ini dengan adil. Dengan apa? Ibu umur berapa sekarang? 5. Oke, sudah 2. Minta maaf, saya dapat durasi berapa lama? Saya takut bicara terlalu lama. Sampai besok. Jangan terlalu lama juga. Karena jangan sampai pulang saya baru bilang, "Kau rugi tadi tidak ikut pendeta yang di hotpot." "Kok iya, bagus, iya." Dia bilang apa? "Tidak tahu." Iya, yang penting kami tertawa kami. Tapi ada ingat yang tadi saya omong. Ikat pinggang namanya kebenaran, ada 3, 1 2 3. Oke, baju sirah namanya mantap. Ketiga,
Pakailah sepatu, pakailah kasut, pakailah sendal yang namanya kerela. Itu tentara-tentara Romawi kalau mereka sudah pakai, mereka punya sepatu. Mau injak duri kah, masuk sungai kah, masuk hutan kah, lumpur kah, masuk. Memang kalau melakukan sesuatu tidak rela itu tidak bisa. Saya mau tanya kita jemaat, pernah putus cinta? Pernah. Ulang-ulang? Ya. Saya kok semangat sekali pernah putus cinta? Pernah. Ulang, saya prihatin ya sudah. Saudara, orang kalau putus cinta dan tidak segera move on, sudah dia bisa sakit hati dari tamat SMA sampai mati. Karena nanti itu laki-laki kasih naik foto dan dia punya nenek, kita tersinggung. Lama-lama kita capture itu foto, lingkar merah di itu nenek punya kepala, anak panah merah tunjuk di mata. Baru kita messenger tanya, siapa dia itu? Gitu. Baik. Nah, jemaat, melakukan sesuatu kalau tidak rela tuh tidak bagus, tidak bagus, mesti rela. Saudara pernah alami kok tidak? Ini kasih persembahan itu salah. Sudah isi, yang bawa persembahan sudah lewat. Yang merah tadi rencana isi yang pati murah, ternyata yang jatuh itu proklamator. Memang berilah dengan kerela. Saya lanjut. Tapi bukan itu yang Paulus maksud. Dia kasih dalam sedikit. Kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kerelaan apa? Memberitakan Injil damai sejahtera. Injil itu apa? Injil itu berita pembebasan. Injil itu apa? Berita pembebasan. Masih banyak orang, masih banyak gereja bukan sampaikan pembebasan. Masih banyak gereja kasih tahu orang. Masih banyak gereja ini kasih tahu orang. Contoh, apalagi kami di kampung. Saya pendeta di kampung mungkin ada 7 tahun atau 8 tahun ya kira-kira. Saudara, menjelang Paskah, banyak gereja bawa film neraka, putar-putar di kampung. Jemaat nonton habis mereka bilang, ih neraka. Saya bilang saya tidak pusing dengan neraka. Kenapa pendeta? Karena saya masuk surga. Masuk surga, kenapa pusing dengan neraka? Ya minimal pendeta mesti tahu. Saya tidak tahu juga tidak apa-apa. Karena kalau saya masuk surga bukan karena ketakutan hukuman di neraka. Saya masuk surga kan Tuhan Yesus mati bagi saya. Di Yogyakarta ini masih ada yang suka kasih tahu orang. Saudara kalau baca perjanjian lama, celakalah. Tapi waktu saudara baca tentang kisah kedatangan Yesus, mulai dari beritanya, kelahirannya, pelayanannya, dia disalibkan, dia mati, bangkit, naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, celakalah tidak ditemukan. Dia hanya bilang, jangan takut. Supaya nanti ada anak muda ini datang bilang ke saya, Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Ade, jangan takut. Pendeta juga orang berdosa, tapi jangan takut. Kasih Tuhan lebih besar dari kita dua punya kesalahan. Bayangkan kalau anak muda ini datang bilang, Pendeta Yandi, saya rasa saya manusia paling berdosa di dunia. Iya, saya sudah lihat engkau muka-muka berdosa ini, saya sudah tahu ini. Engkau ini kalau tidak bertobat kaki tangan akan patah buang semua. Itu berita apa itu? Injil itu pembebasan. Saya melayani di banyak rumah sakit. Saya pergi ada oma-oma sudah sakit berat. Saya bilang, oma, ya pendeta, kita berdoa oma, boleh. Tapi pendeta doa habis, oma sudah mati. Tapi oma mati masuk surga. Terus saya bicara sedikit kenapa dia mati masuk surga. Terus dia bilang begini, pendeta, mati hari ini atau besok sama saja. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bahkan di lembah kekelaman, lorong-lorong maut, dia bahkan siap. Itu harus disampaikan dengan rela. Sekarang saya mau tanya saudara dalam kaitan dengan kerelaan jemaat. Kalau sebentar pulang dari sini, pendeta bagi-bagi uang, satu orang 100.000, mau kau tidak? Ini hanya contoh, bukan. Sebentar pulang dari sini, pendeta bagi-bagi uang, satu orang 100.000. Senang? Cerita orang?
Pasti saudara cerita, kau rugi tidak ikut gereja, tadi itu pendeta kepala botak kasih gitu uang. Nah sekarang pertanyaannya, Tuhan Yesus mati bagi saya dan saudara, harganya lebih mahal dari 100.000 atau lebih murah dari 100.000? Lebih? Amin. Pertanyaan terakhir, sudah cerita orang? Dapat pulsa 20.000 saja semua dunia tahu. Bikin status terima kasih, pulsa sudah masuk, besok lagi ya. Tapi Yesus mati bagi kita, kita punya mulut ini tidak berani. Jemaat, masih banyak orang Kristen berpikir pemberitaan Injil itu hanya boleh disampaikan para pendeta, presbiter. Kalau kami ini ya, yang penting kami ikut ibadah, kami tidak berkelahi dengan mertua, kami tidak marah. Di sini ada mertua bertengkar dengan anak mantu. Oh tidak ada, yakin. Bagus itu. Dia Sumati. Oh itu anak mantu Sumati. Tertekan itu anak mantu. Oke, baik. Jemaat. Injil itu ada dua. Injil ada berapa? Satu, mati masuk surga. Sama-sama. Itu harus kasih tahu semua orang. Untuk apa badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka? Kurus-kurus, susah-susah, lemah-lemah, mati masuk surga. Mana yang baik? Badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk neraka. Susah-susah, kurus-kurus, mati masuk surga. Mana yang baik? Mana yang baik? Mana yang baik? Dua-dua tidak baik. Yang bagus itu badan bagus-bagus, pakaian ketat-ketat, hidup kaya raya, mati masuk. Tapi ini Tuhan baru kasih sedikit kepercayaan, langsung lupa Tuhan. Dulu belum ada kios, rajin gereja. Berdoa-berdoa dapat kios, satu hari Minggu buka kios tidak masuk gereja lagi. Di Yogyakarta ada begitu. Dia ada ikut ibadah sekarang. Dia pakai baju warna apa? Hitam. Warna hitam. Saya padahal kita baru dapat sedikit. Ada orang yang Tuhan baru kasih kepercayaan, dia kulit lebih putih sedikit dari orang lain. Sombong sekali. Ya. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu kita menikmati semua, tapi kita saja membatasi. Itu Injil pertama. Tapi Injil yang kedua, ini pertanyaan tolong jawab jujur. Tolong jawab jujur. Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Surga lebih baik atau dunia lebih baik? Yakin? Berarti surga lebih baik dari dunia. Amin. Mantap. Yes. Kalau begitu saya mau tanya, siapa mau pergi sekarang ke surga? Boleh angkat tangan. Ada yang mau pergi? Pendeta, anak-anak masih kecil pendeta. Oke, kita belum pergi ke surga yang lebih baik karena belum waktu Tuhan. Tapi tanda-tanda kerajaan surga mesti sudah harus ada di tempat mana kita tinggal. Kerajaan itu berkaitan dengan pemerintahan. Kalau pemerintahan surgawi terjadi di sini, kasih pasti ada. Pasti ada sukacita, pasti ada keberpihakan, pasti ada kedamaian, pasti tidak ada orang bodoh, pasti tidak ada lagi orang miskin. Tuhan kita kaya atau miskin? Kaya. Kenapa dia punya anak-anak miskin? Malas. Karena pemalas. Ini sudah lihat bahwa itu pembebasan. Amin. Sudah 3, ikat pinggang namanya, baju sirah namanya, sepatu namanya rela. Injil itu bukan bikin takut. Saya mau tanya dulu, ibu-ibu, kasih makan anak usia 2 tahun gampang atau susah ya? Susah toh? Kita kan kejar-kejar dia, kejar. Sudah 30 menit terus kita bilang, ini anak tidak bisa mengerti orang tua sedikit. Bagaimana anak umur 2 tahun suruh mengerti dia punya mama yang 40? Ibu-ibu, kalau ada anak tidak mau makan, ada cucu belum mau makan, jangan kasih takut dia, kasih tahu dia baik-baik. Adek, ayo makan sayang, ayo makan, biar ini anak tidak mau makan, dia punya oma, dia punya mama bilang, makan itu ada oma. Jadi ini anak besar dalam ketakutan. Kalau
malam-malam anak usia 2 tahun belum bisa tidur, jangan kasih takut dia. Kasih tahu baik-baik. Adek, ayo bobo sayang. Biar besok bangun itu segar. Ayo bobo. Ini anak belum bisa tidur. Dia punya papa mama sepakat kasih mati lampu. Setelah mati lampu, dia punya bapak keluar lewat pintu belakang menuju jendela kamar. Dan dengan yakin sekali dia punya papa garuk jendela. Dia punya mama sengaja kaget. Itu om ada subobo om. Ini keluarga tipu-tipu. Di Jogja ada begitu. Itu yang fam apa dong itu? Ijil itu pembebasan, Oke, keempat. Pakailah perisai. Pakailah perisai, namanya apa? Iman. Perisai namanya apa? Perisai itu ada 2. Ada berapa? 2. Dulu ada perisai kecil yang ditaruh di tangan untuk perkelahian 1 lawan 1 pakai pedang. Seperti orang main anggar begitu. Perisai kecil di tangan. Tapi ada perisai kedua, itu besar seperti tudung saji. Dulu orang kalau perang, mereka pakai anak panah, bukan saja tajam. Tapi pada waktu mereka mau panah, mereka celup dulu di ter-ter yang panas, dibakar, baru panah. 100 anak panah datang satu kali. Kalau mau pakai yang kecil kok begini-begini, mati, besok mati. Mesti pakai yang besar. Kenapa iman penting, saudara-saudara? Karena ada hal yang tidak kita duga. Ada hal yang kita tidak duga. Banyak sekali hal kita tidak duga. Jangankan kita bicara soal hal-hal yang ajaib aneh. Suami istri saja, suami istri. Tadi malam masih bercerita, senang-senang, tertawa-tertawa. Istri berbilang, shalom semua, oke, selamat malam. Besok pagi bangun istri muka sebegini. Kita bilang, ibu sakit. Enggak, kau tanya-tanya apa? Itu kalau tidak pakai iman. Saya bilang banyak suami, bapak-bapak ini kalau bertengkar dengan teman di kantor biasa saja. Jangan coba-coba bertengkar dengan istri di rumah, itu bebannya 7-8 kali lipat. Kalau dengan teman kantor itu kan kita pulang rumah kita bisa lupa tuh masalah, nanti besok lagi pergi ketemu dia. Dengan istri kita bangun tidur, dia di sebelah. Dia belum sisir rambut lagi besar. Kita pergi ke dapur, ada dia di dapur. Di ruang makan ada atau tidak? Di ruang tamu, ibu punya foto paling besar baru lihat kita begini lagi. Kalau ini tidak aman, repot kita. Oke, jemaat. Orang beriman, orang tidak beriman itu bisa dibedakan. Ada mobil jalan dari sini ke Semarang, terbalik, kecelakaan terbalik. Tinggal 2 orang yang selamat. 1 orang beriman, 1 orang tidak beriman. Yang beriman akan bilang, untung Tuhan saya selamat. Untung Tuhan. Yang tidak beriman akan bilang, untung tadi saya lompat cepat-cepat. Di satu peristiwa yang sama. Yang beriman selalu akan mengatakan untung. Yang tidak beriman mengatakan untung. Oke, hafal, ikut yang pendeta bilang. Iman ialah omong. Ulang-ulang. Iman ialah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana menjelaskannya? Dengar. Dasar itu fondasi. Tahu fondasi? Tahu. Pernah lihat fondasi? Pernah. Di mana? Oh, di sini tidak ada. Di rumah. Teori tentang fondasi itu ringan saja. Fondasi kuat, bangunan kuat. Fondasi miring, bangunan miring. Teori tentang fondasi. Dasar, landasan. Dari apa? Dari yang kita harapkan. Harapkan itu apa? Visi, cita-cita, idealisme masa depan. Saudara mau jadi gubernur apa ini? DIY tahun 2080, silakan. Itu saudara punya visi. Saudara mau jadi orang terkaya se-Indonesia, silahkan. Itu saudara punya visi. Yang perempuan, yang nona-nona, ibu-ibu mau jadi wanita tercantik
CRT, silakan. Itu kan visi toh. Yang membedakan kita adalah kita meletakkan dia di atas dasar apa? Karena orang tidak beriman pun kepingin menjadi gubernur. Yang tidak beriman pun kepingin menjadi orang paling kaya di Indonesia. Yang tidak beriman juga kepingin menjadi wanita tercantik mantap. Yang membedakan itu adalah iman. Saudara tahu tentang iman itu menarik sekali untuk kita menyelidiki tiap-tiap hari kita pun kehidupan beriman, karena iman itu akan menjadi benteng paling terakhir berhadapan dengan berbagai tantangan. Tidak semua dada tuh kuat jadi orang kaya. Pendeta Yandi ini tiba-tiba ada yang kasih uang 2 miliar, suruh pergi ke Singapura, Pak tolong habiskan dalam jangka waktu 2 minggu. Saya yakin saya langsung gila. Tidak semua dada tuh kuat. Yang kita mesti butuh Tuhan tolong. Sudah 4, ikat pinggang namanya kebenaran. Baju sirah keadilan. Sepatu perisai iman. Karena ada banyak masalah toh. Saya mau tanya kita, saudara punya masalah? Punya. Tidak usah omong. Saya lihat yang ini muka masalah semua. Masalah ialah kesenjangan antara harapan dan ada satu teori tentang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu satu, kita bukan khotbah tema itu ya, saya sebut satu dalam kaitan dengan ini. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan sebuah reaksi emosional, tetapi sebuah sikap iman. Bukan reaksi emosi, tapi sikap iman. Sikap iman itu kira-kira begini. Ada orang punya suami meninggal. Kalau suami meninggal sedih kok tidak? Saya rasa ibu-ibu tidak terlalu sedih. Suami meninggal sedih ke tidak? Sedih. Waktu sedih itu orang yang beriman bertanya, apa yang saya imani tentang kematian? Waktu dia bertanya tentang apa yang dia imani tentang kematian, dia temukan jawaban dari yang dia imani, dari yang dia baca dari kitab suci. Dia temukan, oh ternyata mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa, supaya kita bisa bersama Kristus dalam kekekalan di surga. Berdasarkan keyakinan iman itu dia menyanyi, sabar dalam susah sukarmu, sabar Tuhan ada sertamu, sabar beri kuat. Nanti ketemu masalah baru lagi, tanya apa yang saya imani. Karena tadi saudara jujur mengatakan saudara punya masalah. Kalau reaksi emosional, orang punya suami ada meninggal, dia datang dia menyanyi, di dalam doamu kau sebut namaku. Separuh langsung. Terus di interlude-nya suruh anak kecil satu baca puisi dengan judul Ditinggal Ayah. Menangis kok tidak? Semua orang di itu ruangan menangis. Terus saudara keluar bilang, itu roh bekerja. Orang sudah kedinginan, jangan celup lagi dia di kolam. Kita ini paling suka bikin orang sedih-sedih. Separuh ini sampai berdoa saja menangis terus. Tuhan Yesus. Hai, kalau ketemu Tuhan kau tertawa kenapa? Kesungguhan kita bukan pada sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh melepaskan beban. Tuhan, jadilah menurut kehendak. Itu dia pemaksud. Oke. Kelima, pakailah ketopong. Ketopong itu helm, masker, tapi bukan masker bengkoang. Ini dari plat besi atau baja ya, kasih keluar mata, pelindung kepala. Yang dia punya nama apa? Keselamatan. Tuhan itu mau kasih tahu begini kira-kira. Paulus menasihatkan jemaat, orang ada bikin kamu susah ini, secara sistematis, secara masif, orang bikin kamu susah, tapi kamu masih bisa hidup sampai hari ini. Kamu masih bisa angkat kepala, itu kenapa? Karena keselamatan yang dari Tuhan. Kamu ada kena sakit penyakit, tapi masih bisa hidup sekarang karena keselamatan dari Tuhan. Kamu ada berdosa ini, tapi Tuhan menyiapkan surga bagi kamu. Karena apa? Keselamatan yang Tuhan kasih.
seberapa berharga kita. Saudara, ada satu waktu Tuhan Yesus kasih tinggal, orang-orang sementara beryuforia karena Tuhan kasih makan gratis 5.000 laki-laki, belum tambah perempuan anak-anak toh. Orang cerita-cerita hebat-hebat di situ, Tuhan kasih tinggal orang. Tuhan pergi ke Gerasa. Di Gerasa Tuhan hanya berjumpa dengan satu orang yang kerasukan legion. Kerasukan legion berarti dia kerasukan roh jahat, kira-kira 6.000 roh jahat. Kita punya teman presbiter, satu roh jahat, dia punya otak saja kita pusing. Ini 6.000. Itu orang terlalu jahat itu. Bukan jahat bagi orang lain, bagi diri sendiri juga dia jahat. Pukul-pukul dia pun diri dan batu ini. Bagi beberapa orang, manusia jahat begitu, lebih baik mati sudah. Tuhan turun dari perahu. Waktu Tuhan Yesus turun dari perahu, roh-roh jahat itu bilang begini, "Hai Yesus, anak Allah yang hidup, apa urusanmu dengan kami?" Rupa-rupanya roh jahat ini juga mengenal nama Yesus. Jadi kalau saudara baru mengenal nama Yesus, saudara belum terlalu lebih hebat dari roh jahat. Kalau roh jahat juga kenal nama Yesus, bahkan ketakutan. Terus Injil Markus mencatat, di daerah itu ada penjaga-penjaga babi. Dia menjaga babi kira-kira 2.000 ekor. Berapa ribu? Roh-roh jahat itu meminta supaya orang masuk ke babi-babi itu. Tuhan Yesus biarkan, masuklah roh-roh jahat itu, matilah 2.000 ekor babi. Orang penjaga-penjaga babi kehilangan pekerjaan semua. Apakah Tuhan Yesus tega membuat orang kehilangan pekerjaan? Jawabannya tidak. Lalu kenapa biarkan itu babi-babi mati? Dengar. Dalam struktur budaya Yahudi, babi itu haram. Orang Yahudi tidak makan daging babi. Tidak ada B2 di Yahudi. Tapi yang haram itu orang pelihara 2.000 ekor. Sementara ada satu jiwa hampir binasa, mereka biarkan. Itu yang Tuhan Yesus marah. Alangkah lebih baiknya ada 2.000 ekor babi mati daripada ada satu jiwa binasa. Sekarang coba kita hitung kali. Kalau babi satu ekor harga 4 juta kali 2.000, 4 juta kali 2.000 banyak. Coba yang sekolah angkat tangan, yang sekolah. Oh, libur. Kalau babi satu ekor harga 4 juta kali 2.000, 8 miliar harga satu orang yang hampir binasa. Ya kalau kita berharga di hadapan Tuhan dan masih bisa angkat kepala begini, karena keselamatan yang Tuhan berikan atasmu. Ada amin. Ikat pinggang namanya Sulemasinmu ini. Ikat pinggang namanya kebenaran. Baju sirah keadilan. Sepatu kebenaran. Perisai iman. Ketopong keselamatan. 5 hal yang Paulus sampaikan itu kelengkapan bertahan. Kelengkapan apa? Bertahan. Saya mau tanya jemaat, jemaat. Ada yang suka menonton sepak bola? Ada? Real Madrid atau Barcelona? Real atau Barca? Madrid atau Barca? Barca atau Madrid? Madrid atau Barca? Madrid itu biar hebat-hebat begitu. Tapi kalau dia hanya bertahan, lawan Kupang saja juga kalah. Untuk memenangkan pertarungan, dia mesti menyerang supaya menang kan? Maka disampaikan tambah 2 senjata. Berapa senjata? 2 kalau pakai bahasa Indonesia bilang ya 2. Pakai bahasa Inggris baru, pakai bahasa Jawa baru. Oh no. Baik. Senjata pertama firman. Sama-sama. Sama tanya kita jemaat yang sudah baca kasih habis Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, boleh angkat tangan. Turun tangan. Saya tanya pada banyak orang, rata-rata di bawah 1% yang akan sudah baca. Oke. Saudara, saya mau kasih tahu saudara yang hanya lihat saya. Yang sudah sebelum saya omelan jemaat. Pendeta Yandi juga pendeta jemaat. Kalau saya berkunjung ke jemaat punya rumah, seringkali saya tidak bawa Alkitab. Terus saya bilang, Bapak, coba ambil Alkitab dulu Bapak. Itu Bapak ke belakang itu lama sekali, baru dia datang. Waktu dia datang bawa satu Alkitab, tapi agak aneh.
Karena dia fama nobe. Tapi di Alkitab punya sini tulis nubatonis. Ini dia pinjam. Pinjam di tetangga. Yang lebih menarik lagi, Alkitab tidak ada di rumah, tapi motor 2. Karena Alkitab tidak ada tapi motor 2, saya bayangkan, oh berarti Alkitab ini lebih mahal dari, sehingga dia sudah bisa beli motor 2 tapi belum bisa beli. Atau kemungkinan yang kedua, mungkin dia tidak perlu ada Alkitab, kan dia sudah hafal semua. Jemaat, saya mau kasih tahu saudara, yang sudah baca kasih habis saja belum tentu mengerti. Yang sudah baca kasih habis ini belum tentu, apalagi hei jemaat, Alkitab itu, firman itu seperti pedang. Seperti apa? Pedang mata 2 lagi. Dia iris ke depan, tapi iris juga ke sini. Artinya, kalau untuk orang lain kita berani kutip firman untuk orang lain, jangan lupa kutip firman juga untuk diri sendiri. Kita ini sibuk kutip firman untuk orang lain, lupa kutip firman bagi diri sendiri. Jangan sampai sebentar pendeta Yandi habis khotbah ada yang datang bilang, pendeta, khotbah tadi pas. Terus saya tanya, pas dengan dia. Dengan Pak tidak Pak, dan saya tidak, dan saya itu firman lewat tuh. Kacau kita. Di sini ada orang Timor. Tidak usah angkat tangan, tidak usah. Kita muka sama semua ini, mau angkat tangan Mika. Kami di kampung itu, kalau pohon angka tidak berbuah, ambil parang, tinggal cincang dia punya. Tahun depan dia berbuah. Persoalannya, siapa mau disakiti dengan firman? Jemaat sekarang itu kan tersinggung. Jangan bilang betul dulu. Jemaat ini pendeta belum sedikit tersinggung mau pindah gereja. Apalagi kalau itu gereja pakai makan siang. Kita pusing. Siapa mau disakiti? Oke baik, jemaat. Firman-Mu terang bagi jalan. Sekali lagi, firman-Mu, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetap seperti cermin. Seperti apa? Cermin ini kan kita datang pertama, kita hanya lihat kita pemuka begini. Terus tiba-tiba kita makin banyak bercermin, makin rapi kan? Atau siapa di antara kita yang datang, waktu dia lihat cermin begini ada kotoran di hidung, terus kasih tinggal, saya bilang benar. Ada begitu. Kita bercermin untuk melihat, oh ini kurang betul ini kurang betul ini, ya toh, untuk kemudian bikin betul, ya toh. Di cermin itu lebih banyak lihat siapa? Hati-hati saudara, sama-sama nama kaca, tapi ada satu cermin, satu kaca spion. Di cermin lihat siapa? Di spion lihat, kan dia punya cara lihat kan begini. Saya tidak tahu di ini Joyok ya ini lebih banyak pakai cermin atau spion. Lama-lama orang lain yang beli kulkas, kita yang kedinginan di rumah. Lama-lama kita beku ini, saya sudah lihat ini. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah.
Mama cek dulu, kenapa? Dia kredit ke cash. Orang punya urusan. Lama-lama orang lain yang minum sopi, siapa yang mabok? Oke. Tapi saudara, saya ini kan pengajaran. Saya akan sampaikan dua hal secara cepat ya. Cepat saja. Alkitab ini, siapapun yang baca dia harus paham kronologi. Sama-sama kronologi Alkitab itu ada 5. Ada berapa? Penciptaan alam semesta, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana penyelamatan Allah, kedatangan Yesus Kristus, dan janji untuk hidup yang kekal. Siapa baca dia harus tahu dia baca di kronologi mana. Sebab kalau dia tidak pakai kronologi ini sebagai penuntun, dia akan menemukan banyak sekali ayat dalam Alkitab yang seolah-olah saling bertabrakan. Ada ayat bilang, celakalah kamu yang bangun pagi-pagi campur minuman keras. Tapi ada ayat bilang, tambahkan sedikit untuk membantu pencernaan. Menurut saudara kita pakai yang mana? Akhirnya kita berkhotbah menurut kehendak kita. Tagal dia tidak suka minum, dia akan pakai yang celakalah. Tagal dia suka, dia akan pakai yang ada bilang tambahkan. Jadi siapapun yang baca paham itu kronologi dulu. Amin kok. Kedua, isi. Kedua apa? Alkitab yang tebal ini berisi 2 saja. Informasi dan ajaran. Apa? Dan ajaran. Dengar. Abraham pernah tipu atau tidak? Abraham pernah tipu atau tidak? Pernah. Waktu mau masuk itu tempat dia bilang, dia kasih tahu istri. Kalau orang tanya jangan kasih tahu, bilang istri. Kasih tahu saudara, tipu atau tidak? Itu informasi, bukan ajaran. Lihat Bapak, segala orang percaya saja tipu, apalagi saya. Tuhan Yesus punya murid berapa? Informasi. Jadi GPIB apa ini? Marga Mulia ini pilih presbiter 13 tidak apa-apa. Jangan sampai ada yang protes, Tuhan Yesus saja 12, kamu kok bisa pilih 13? Tuhan Yesus dibaptis di sungai. Di sungai tidak usah kumpul uang banyak-banyak, hutang lagi mau dibaptis ulang di sungai, tidak usah. Tidak usah. Salomo punya istri berapa? 700 tambah 300. 700 tambah 300. Saya yakin nama separuh dia tidak kenal. Kok begitu banyak itu? Paling itu ibu selewat dia panggil, kau nama siapa lagi? Kalau satu hari dia dengan satu orang dari istri-istrinya, satu hari dia butuh kurang lebih 3 tahun baru kembali ke istri pertama. Itu sampai sudah pemilu berikut itu. Iyo, luar biasa itu. Baru itu nona cantik-cantik semua itu. Salah satunya putri Firaun, nona gagah-gagah. Bukan sama ke nona-nona dari ini gagah-gagah semua. Ini bagus-bagus semua. Oh tidak, pokoknya dia punya istri berapa? Informasi. Jangan sampai ada yang mau kawin 2 dia bilang kenapa Salomo boleh 700? Saya baru mau 2, ibu semarah-marah lagi. Gereja Tuhan ini jadi rusak karena orang bikin informasi jadi ajaran. Ajarannya hendaklah. Janganlah. Kalau pakai firman itu begitu menang. Firman itu yang memutuskan saya setuju dengan ibu atau saya tidak setuju dengan ibu. Firman putuskan. Amin kok. 6. Ikat pinggang namanya. Baju sirah. Sepatu. Perisai. Helm. Senjata pertama. Senjata kedua. Doa. Sama-sama. Saya mesti jelaskan sedikit. Saya pakai waktu 5 menit mengakhiri ini waktu. Doa itu relasi, bukan kata-kata. 1, 2, 3. Doa itu relasi, bukan kata-kata. Banyak orang terlalu pikir kata-kata sampai lupa membangun relasi. Dia sibuk dalam dunia kata-kata. Padahal daftar makanan tidak dapat mengenyangkan laparmu. Siapa yang terlalu lapar dia masuk satu warung terus dia baca nasi ayam, puji Tuhan saya sudah kenyang. Doa relasi, bukan kata-kata.
Akhirnya karena orang pikirkan kata-kata, di satu Jogja ini dia paling cerewet. Tapi jangan coba-coba suruh dia untuk doa makan. Pak, sebentar Pak doa makan, sembarang saja. Di Jogja ada begitu. Siapa punya suami, jujur saja, jujur. Kalau doa hanya kata-kata, dengar. Kita bisa berkata-kata dengan orang yang tidak kenal kita. Pernah aku tidak? Saudara telepon begitu, terus tiba-tiba ada satu suara bilang begini, nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Pernah? Suara perempuan atau laki-laki? Dia dari Solo. Saudara kalau pergi di bandara mau masuk mall, itu nona kita tidak tahu dia siapa. Kita baru sampai mobil begini, tiba-tiba dia bilang, tempelkan kartu Anda. Kita tempel doi keluar langsung dia bilang, terima kasih. Itu perempuan siapa itu? Dia juga. Doa itu relasi. Saya dengan dia ini kalau kami dua punya relasi, kami saling kenal. Saya jalan kaki, dia bawa motor, ketemu saya di jalan tanpa saya minta, dia berhenti tanpa saya minta. Pendeta, mau kemana? Naik, karena kami dua saling kenal. Tapi kalau kami dua tidak saling kenal, dia bawa motor, saya jalan kaki, ketemu saya di jalan, dia berhenti, tapi dia tanya, ojek kok Pak? Banyak orang tidak berelasi dengan Tuhan, tapi minta. Saudara tidak kenal orang pergi minta-minta, itu baik. Kekuatan doa bukan pada teriakan. Menurut saudara pendeta Yandi ini ada relasi dan dia punya istri, kok tidak? Ada kok tidak? Saya kenal dia kok tidak? Karena kami dua saling kenal. Kalau saya mau meminta sesuatu di dia, permintaannya ringan. Ma, bikin teh saya di gelas kecil saja ya. Jangan terlalu banyak gula. Papa takut sakit gula. Kan cara mintanya begitu. Tidak mungkin saya meminta teh di sepuisi. Mama, buatlah segelas teh. Jangan terlalu banyak gula. Papa takut saya. Itu pas habis ibu tanya, Papa ada sehat? Saudara tahu, kekuatan doa ada pada penyerahan total. Kadang-kadang kita sungguh-sungguh menangis, sungguh-sungguh berteriak, tapi tidak sungguh-sungguh menyerahkan beban. Penyerahan total, ini masalah, terus kita kasih Tuhan. Terima dulu. Tuhan, jadilah seperti yang Engkau mau. Penyerahan total. Kasih kembali. Menyerahkan total. Etika sekarang. Kakak minta tolong, Kak Putra masih. Saya mau kasih contohin supaya jemaat paham tentang doa. Anggap saja saya mau pulang, dia mau pulang sebentar, mau numpang di saya punya mobil, karena kita satu jurusan. Cara memintanya bagaimana? Kakak mau ikut foto, kakak cara minta kan mana? Bapak beta boleh ikut pulang. Ya. Bapak beta boleh numpang kah? Ya. Betul kan cara minta begitu? Saudara membutuhkan sesuatu dari saya, kalau mau ikut dengan saya kan, Bapak boleh saya ikut numpang Bapak mobil kok, kita sama-sama satu. Kan cara minta gitu. Menurut saudara boleh kok tidak kalau putra datang ke saya dan bilang, Bapak sebentar saya naik di Bapak punya auto bisa? Makasih, silakan dulu. Jadi, relasi itu penting, kemudian kita pakai etika. Amin kok. Kadang-kadang kita ini salah mungkin Bangun dulu relasi. Tiap-tiap pribadi mesti berrelasi dengan Tuhan, dengan ringan, bicara dengan Tuhan. Tuhan itu seperti seorang sahabat. Tuhan itu seperti saudara. Bagi kita ini dia teman. Bicaralah dengan dia apa adanya. Saudara kalau berdoa juga tidak usah terlalu mendikte-dikte Tuhan. Jangan bertele-tele, jangan terlalu biasa-biasa berdoa begitu. Karena relasi. Saudara lihat sekarang, terkoneksi antara apa yang diimani, apa yang dipikirkan, apa yang diucapkan, 7 hal kan yang dilakukan. Mantap toh di zaman ini. Mati hidup Tuhan yang atur, amin. Soal iman, iman ini kasih tahu otak, otakku tidak tahu kenapa. Otak, mati hidup ini Tuhan yang atur. Jadi otak kau tolong kasih tahu kaki, kalau ada trek lari kencang ikut depan, kaki jangan lompat ke tengah jalan. Jadi yang kita lakukan sesuai petunjuk dari iman ke otak toh. Ada masa depan dalam tangan Tuhan. Amin. Amin. Saya juga amin. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anakmu. Amin.
koma. Tapi bukan Tuhan yang antar anak di sekolah. Siapa yang antar? Orang tua toh. Atau siapa di Jogja yang karena terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk, jadi Tuhan tolong jemput anak-anak. Tuhan yang jemput pulang menangis. Jadi bagian kita maksimalkan. Bagian kita ini maksimalkan. Selebihnya itu bagian Tuhan. Anak muda belum menikah? Belum menikah toh? Saya nasihat nona-nona muda yang belum menikah, saya bilang, jodoh itu Tuhan yang atur. Ya toh? Tapi engkau punya tugas ada. Engkau punya tugas itu kalau ada laki-laki datang bilang begini, Nona, apakah Nona bersedia menjadi mama untuk anak-anak kita? Maka Nona punya tugas jawab bilang, iya. Jangan sampai ini laki-laki datang bilang, Nona, maukah Nona menjadi mama bagi anak-anak kita? Terus itu Nona bilang, maaf, Tuhan sudah atur. Kalau setiap kalian datang Tuhan sudah atur, kapan dia nikah? Ada yang ada kios atau toko di rumah? Ada? Oh, tidak usah ada juga, tidak apa-apa, kita pakai contoh. Orang, saudara punya kios, saudara punya toko, jual sembako, terus dengar khotbah tentang doa, terus saudara pulang, saudara bilang begini, anak-anak, malam mau tidur, saudara langsung tidur saja ya, atau mau pulang-pulang saja, tidak usah tutup toko. Anak-anak kan heran. Dorang tanya ibu, kenapa tidak usah tutup toko? Terus ibu bilang, sudah doa kok masih takut lagi. Menurut saudara besok beras masih ada? Masih? Gula masih ada besok? Itu gula dan beras sudah mutasi ke? Jemaat, ora et labora artinya nilai hanya 75. Kalau ora et labora artinya berdoa dan nilai hanya 75. Mau yang 100? Yang 100 ora et labora artinya berdoa dan bekerja keras. Berdoa dan jangan balik doanya yang keras-keras sampai kehilangan tenaga. Kerja begini-begini kapan?